Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat bergabung dalam pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem perlindungan ABH yang terintegrasi. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pelatihan kali ini kita akan menggunakan sistem e-learning blended. Artinya gini, pelatihan ini dibangun dari dua sudut melalui proses daring dan juga klasikal. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mari kita simak video yang akan menjadi pengantar dalam sub tema pelatihan kali ini, yaitu tentang komponen sistem perlindungan ABH yang terintegrasi. Hari ini kita mau bercerita tentang anak-anak yang berpotensi berkonflik dengan hukum. Kenapa hal ini bisa terjadi? Anak sangat rentan dan mudah sekali dipengaruhi lingkungan. Maka seringkali anak dimanfaatkan atau terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, seperti tawuran, pencurian, pornografi, bahkan narkoba. Masa depan mereka jadi taruhannya. Oleh karena itu, yuk kita tidak melibatkan anak dalam kekerasan atau kejahatan, tidak memberi label anak nakal kepada mereka, juga mendidik mereka dengan kelembutan dan contoh yang baik sehari-hari. Dan yang paling penting, kita dampingi mereka saat mereka berkonflik dengan hukum. Mari laporkan bila melihat kegiatan mencurigakan yang bisa menjerumuskan anak berkonflik dalam hukum atau melibatkan mereka dalam kejahatan. Jangan lupa ajarkan norma-norma agama dan tingkatkan komunikasi dalam keluarga. Ayo kita jaga anak-anak kita, karena anak adalah titipan dari Tuhan dan masa depan kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kompetensi yang akan dibangun di dalam pelatihan dengan metode e-learning blended ini adalah bagaimana menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum dan para pihak terkait mengenai penanganan yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di sana diamanatkan bahwa seluruh komponen dalam melindungi anak harus terintegrasi. Hal tersebut penting untuk kita bersama, karena dengan sistem perlindungan yang terintegrasi maka dalam melindungi anak akan semakin baik. Sistem hukum dan kebijakan itu terdiri dari sebuah entitas yang terus berkembang, yang mengembangkan dan menegakkan aturan-aturan dengan tujuan untuk mengatur perilaku. Sistem hukum juga tidak boleh dilihat secara sempit hanya sebagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau hal-hal tertulis. Kemudian terkait dengan sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, merupakan salah satu elemen dari sistem perlindungan anak yang secara khusus berperan dalam mencegah risiko dan merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak, termasuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran tersebut. Nah, sistem peradilan anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak yang menetapkan kerangka hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat. Sistem peradilan anak memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal. Kemudian terkait dengan sistem perubahan perilaku juga mencakup 3 komponen, yaitu ada norma, struktur, dan proses. Hal tersebut nanti kita akan diskusikan lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, ketika berbicara tentang perlindungan anak yang terintegrasi, kita harus berbicara tentang sistem data dan informasi. Perlindungan anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan yang mengatur mekanisme pengumpulan data, analisis data, penyimpanan dan pemanfaatan data, dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program perlindungan anak. Dengan demikian, sistem data dan informasi perlindungan anak memberikan informasi tentang perkembangan, efektivitas, dan kesenjangan dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan melalui pelatihan ini Bapak dan Ibu dapat menyamakan satu sama lain mengenai koordinasi dan berkolaborasi dengan baik di lapangan. Semoga dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi maupun anak korban, kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri.